Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Welas asih dari Buddha Maitreya. Kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secuan dan Semu. Lindungan dari ketiga yang alia sesepuh di Nirwana. Bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Jose mendapat kesempatan mengikat jodoh baik belajar bersama dengan umat sedharma semuanya. Pada hari ini, Jose mendapat kesempatan membawakan Lun Yi Li Zhen Pian di Seicang. Lun Yi Li Zhen Pian bab ke-11. Mari kita baca sekali. Zi ye, Jin zi huai de, xiao zhen huai tu. Jin zi huai xing, xiao zhen huai hui. Konfusius berkata, pria sejati lindu kebajikan di dalam hatinya. Orang kedudukan rendah atau orang hina lindu dengan tanah airnya. Pria sejati lindu peduli dengan hukuman. Orang hina lindu akan kepentingan diri sendiri. Perilaku antara pria sejati dan orang hina sangat berbeda. Alasannya adalah pengejaran batin berbeda. Pengejaran ini jelas melupakan manifestasi dari nilai-nilai tersebut. Semua orang mengejar apa yang menurut mereka sebagai barang berharga. Jika Anda menetapkan nilai yang benar, mengejar kebajikan dan kebenaran akan menjadi seorang pria sejati. Jika Anda mengejar keuntungan pribadi, akan jatuh menjadi seorang yang rendah kedudukan atau orang hina. Nabi Konfusius di sini mengingatkan kita, seseorang harus membangun sesuatu yang benar, pandangan hidup dan nilai-nilai yang manfaat bagi masyarakat dan umat. Jadikan dirimu hidup lebih berarti. Konfusius berkata, seorang pria sejati yang memohon tahu, di dalam hatinya merindukan tinggal di tempat yang mempunyai suasana kebajikan. Sedangkan seorang yang kedudukan rendah, yang dipikirkan adalah properti tanah dan manfaatnya. Di samping itu, pria sejati terhadap perilakunya sendiri selalu tentang bagaimana menelakannya sesuai dengan tipikan orang yang bijak. Tapi, orang hina hanya berpikir melakukan sesuatu apakah ia bisa dapatkan nikmat dan manfaatnya. Pria sejati lindu kebajikan. Orang kedudukan rendah tak dibedakan apakah ada di dalam pemerintahan atau tidak berada di pemerintahan. Huai artinya itu adalah terkandung atau rindu menempatkan ketenangan pikiran di sana. Te artinya mengacu pada lingkungan kebajikan. Pria sejati memilih tempat yang mempunyai suasana kebajikan. Bersama sesama pria sejati belajar bersama. Aktif mengejar studi moral. Selalu waspada dan mencegah kontaminasi sifat buruk setiap hari. Tu artinya adalah properti tanah. Apakah itu menguntungkan? Itu yang dipedulikan orang hina. Dua kalimat dalam bab ini, dari memilih tempat tinggal saja dapat kita bedakan antara seorang pria sejati atau seorang berkedudukan rendah. Pria sejati hargai hukuman. Orang hina lindu keuntungan. Hukuman dengan tipe punya arti khas masing-masing. Tindakan pria sejati mematuhi sistem perundang-undangan negara. Pertimbangkan apakah itu sesuai dengan khasnya orang suci dan seorang budiman. Hui adalah berkah keuntungan. Apakah orang lain menguntungkan Anda? Orang yang rendah kedudukan
melakukan sesuatu dalam hati. Yang diingat adalah untung ruginya. Hui Ti Chi Chong Ni Xiong. Ada dua kalimat dari kitab suci, Sucing, menjelaskan alasan yang sah sesuai dengan aturan norma akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, hanya perhitungkan untung rugi menuju ke arah sebaliknya, akan lebih banyak hasil buruknya. Tujuan bab ini juga sangat jelas, mengharapkan murid-murid jangan karena bakat, posisi, kekuasaan lebih unggul dari yang lain, melepaskan pengendalian diri sendiri untuk menjadi seorang pria sejati. Pria sejati mau mengambil tanggung jawab sosial dan negara melalui kerja keras, usaha kita sendiri, supaya pada masa era ini menjadi lebih baik. Sebagai orang yang berbakat baik dan banyak sumber akal, biarkan diri Anda menjadi seorang pria sejati. Akan lebih baik memiliki banyak sumber daya. Sebaliknya, segera dijauhkan oleh semua orang, ditinggalkan oleh masyarakat. Kata-kata Konfusius ini di permukaan sedang dibicarakan suatu masalah. Tujuannya adalah untuk menginspirasi pemikiran menunjuk pada sifat manusia. Jadi, jika Anda berbakat dan status kedudukan tinggi, tolong letakkan kalimat ini di samping tempat tidur. Periksa dan introspeksi diri setiap hari. Jika Anda berbakat dan status kedudukan sedang, tolong bekerja keras untuk tetap fit menantikan terlaksananya pada masa depan. Jika Anda berbakat dan status lebih rendah, meskipun tidak memaksa untuk menjadi seorang pria sejati, jangan berada di jalur orang berkedudukan rendah. Makin jalan makin jauh. Hindari pada suatu hari nanti, sewaktu mencapai posisi teratas, karena kurangnya moralitas tidak bisa tegak berdiri. Dalam Lun Yi Li Den Pian sudah menjawab kekhawatiran ini. Kebajikan tidak sendiri, pasti ada tetangga damping. Kesepian, ini sebenarnya adalah perjalanan orang yang sama. Konfusius setelah membangun sekolah pendidikan sipil, para murid-murid kagumi pendidikan moralitas Konfusius. Mereka meninggalkan kampung halaman, tidak takut perjalanan yang jauh, datang dari segala arah untuk belajar. Zikong yang pandai bicara dan sukses dalam bisnis, jauh-jauh dari negara Wei datang ke Kufu di negara Lu untuk belajar pada Konfusius. Zikong sangat cerdas. Setelah sekolah selama 1 tahun, dia pikir sudah bisa melampaui Konfusius. 2 tahun kemudian, dalam pikirannya sudah hampir seperti Konfusius. Tunggu sampai 3 tahun selesai belajar, sebagian dia merasa benar-benar lebih rendah dari Konfusius. Setelah itu, dengan sungguh hati mengikuti dan menampingi Konfusius belajar dengan sungguh-sungguh. Konfusius berpergian keliling ke negara-negara selama 14 tahun. Zikong juga ikut mendampinginya. Makan dan tidur seadanya, merasakan kesulitan-kesulitan. Zikong selalu ikut, tidak berpisah. Bahkan lebih memuji pengetahuan moral Konfusius seperti matahari dan bulan, seperti langit. Sungguh tidak bisa dapat melampauinya. Setelah Konfusius meninggal, dalam masa 3 tahun, para murid-muridnya membangun rumah di samping makam Konfusius, berlonda dalam suasana berduka selama 3 tahun. Setelah genap 3 tahun, dengan suasana kesedihan meninggalkan makam Konfusius. Sedangkan Zikong
dengan perasaan kekaguman pada guru, sulit untuk meninggalkannya. Sukung Belanda dan berkabung selama 3 tahun lagi, lalu meninggalkan makam Konfusius. Di zaman modern ini, dalam suasana kebejatan, diliputi pikiran akan faedah dan keuntungan. Kebanyakan orang ingin meningkatkan akses mereka tanpa lihat terkontaminasi pikiran rindu tanah, rindu keuntungan. Terbabitkan perilaku pria sejati akan rindu kebajikan, rindu kehukuman, malahan membuat hidup menjadi sengsara. Bagaimana memilih di antara keduanya? Setelah pelajarin bab ini, sudah bisa memahaminya dalam hati. Demikianlah Hosea bawakan pada kesempatan ini. Semoga dalman ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.